Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera Ibu Kris dan rekan-rekan semua. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan kawasan ketiga dari teknologi pembelajaran, yaitu pemanfaatan. Pada buku Januszewski dan Molenda, yaitu Educational Technology, kawasan ini dipaparkan di chapter kelima, yaitu Using. Sebelumnya, perkenalkan para anggota kelompok 3. Ada saya, Eka Francisca Yuliani, lalu Novianti, Farah Nur Aulia, dan Muslimin B. Mohon maaf, presentasi bagian saya dilakukan dalam bentuk video karena saya ada kendala. Setelah video presentasi ini, rekan kelompok yang lain akan melanjutkan dan memaparkan bagiannya masing-masing. Mari kita mengingat kembali definisi teknologi pembelajaran tahun 2004. Rekan-rekan juga pasti sudah hafal ya. Educational technology is the study and ethical practices of facilitating learning and improving performance by creating, using, and managing appropriate technological processes and resources. Pada kawasan pemanfaatan, kita akan membahas mengenai using appropriate technological processes and resources dengan lebih detail. Subkawasan pemanfaatan ada 4, yaitu pemanfaatan media, difusi inovasi, implementasi dan institusionalisasi, serta kebijakan dan regulasi. Pemanfaatan media dan difusi inovasi akan disampaikan oleh saya, dilanjutkan oleh Mas Muslimin membahas implementasi dan institusionalisasi, dan kemudian akan dilengkapi oleh Mbak Novianti dan Mbak Farah di bahasan kebijakan dan regulasi. Molenda menyampaikan bahwa desain dan pengembangan suatu media pembelajaran pada akhirnya adalah untuk digunakan oleh pembelajar. Inilah tujuan utama adanya bidang teknologi pembelajaran. Elemen pembelajaran ini bisa dipahami lewat pengujian teori dan praktik yang terkait dengan cara-cara memfasilitasi siswa agar bisa kontak dengan kondisi pembelajaran dan sumber pembelajaran yang tepat. Oleh karena itu, bagian ini bisa dianalogikan sebagai arena, di mana solusi bertemu dengan masalahnya. Pemanfaatan ini dimulai dari pemilihan proses dan resource oleh siswa ataupun fasilitator pembelajaran. Beberapa pertanyaan yang bisa digunakan untuk membantu pilihan media yang tepat, misalnya, apakah media yang dipilih sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran? Apakah media tersebut sesuai dengan kemampuan siswa? Apakah informasi di dalamnya akurat? Apakah penggunaan media tersebut mampu menjaga ketertarikan pembelajar untuk terus belajar? Apakah kualitas teknisnya cukup baik? Dan apakah sudah ada bukti keberhasilan dalam penggunaan media yang dipilih? Pemilihan media ini kadang mensyaratkan kriteria yang spesifik. Oleh karena itu, muncul yang disebut sebagai evaluation checklist di tahun 1920 dan 1930 yang digunakan oleh para guru untuk memilah film bisu yang akan mereka gunakan. Seiring berjalannya waktu, evaluation checklist ini semakin diperbaharui agar lebih spesifik penggunaannya terhadap target pembelajar dan menyesuaikan dengan media-media yang lebih mutakhir. Beberapa kriteria yang ada dalam checklist evaluasi ini menurut International Society for Technology in Education atau ISTE tahun 2004 adalah peruntukan penggunaannya, apakah untuk meningkatkan kreativitas, kolaborasi, penemuan, higher order thinking skills, problem solving, atau penguatan memori. Kemudian level keterbacaan. Yang juga perlu diperhatikan adalah kontennya sesuai usia pembelajar, bisa diandalkan, jelas, dan tidak bias.
Perlu dipertimbangkan juga mengenai kemampuan media tersebut untuk meningkatkan motivasi siswa dan memiliki kualitas teknis yang baik. Hal utama lain yang perlu dipertimbangkan dalam pemanfaatan media adalah kemudahan penggunaannya. Karena biasanya media pembelajaran yang baru, baik berupa hardware ataupun software, memiliki fitur-fitur yang juga baru, sehingga pengguna belum familiar dengan fitur tersebut. Booth 1989 memberikan kriteria terkait definisi dari mudah digunakan, yaitu mempermudah belajar, mempermudah mengingat, dan visibilitas, atau kemudahan dalam melihat isi kontennya. Nah, semakin majunya peradaban, tentunya juga berpengaruh terhadap praktik-praktik pembelajaran. Pembelajar memiliki karakteristik yang berbeda-beda di setiap generasi. Pembelajar era baby boomers tentunya memiliki cara belajar yang sangat berbeda dengan generasi milenial, Gen Z, dan Gen Alpha. Oleh karena itu, difusi inovasi juga tidak lepas dari teknologi pembelajaran. Teknologi difusi inovasi pembelajaran yang tepat dan efektif akan sangat mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan pembelajaran. Karena ini adalah proses mengkomunikasikan untuk memberikan suatu pengertian dalam bidang pendidikan kepada sistem sosial atau masyarakat dengan berlangsung sepanjang waktu agar tercapainya suatu pemahaman yang dapat diterima dalam kalangan masyarakat. Difusi inovasi merujuk pada penyebaran gagasan-gagasan dan konsep abstrak, informasi teknis, dan praktek-praktek aktual dalam suatu sistem sosial, di mana penyebarannya mengindikasikan adanya aliran atau gerakan dari sumber inovasi ke pihak adaptor, melalui saluran komunikasi dan persuasi. Teori difusi inovasi merupakan teori yang muncul pada tahun 1903 oleh sosiolog Prancis Gabriel Tarde yang mengartikan tentang bagaimana sebuah ide dan teknologi baru tersebar dalam sebuah kebudayaan. Kemudian, teori ini dipopulerkan oleh Everett Rogers tahun 1964 melalui bukunya yang berjudul Diffusion of Innovations yang mendefinisikan difusi sebagai proses di mana sebuah inovasi dikomunikasikan melalui berbagai saluran dan jangka waktu tertentu dalam sebuah sistem sosial. Kemajuan dalam sistem pembelajaran di Indonesia saat ini sudah sangat dipermudah jika dibandingkan dengan zaman dahulu. Seperti sistem pembelajaran yang dulunya hanya bisa dilakukan dalam kelas secara antar pribadi atau face-to-face antara guru dengan siswa, ataupun antara dosen dengan mahasiswa. Kemudian saat ini sudah diperkenalkan kelas online yang biasanya dengan menggunakan aplikasi dari Google, yaitu Google Classroom. Apalagi ketika dunia dilanda pandemi yang memaksa sekolah-sekolah tutup, para fasilitator pembelajaran dituntut untuk tetap bisa memfasilitasi pembelajaran siswa dari jarak jauh. Pandemi sungguh berperan melesatkan pertumbuhan teknologi dalam pembelajaran. Contohnya saat ini, pembelajaran hybrid, blended, ataupun flipped menjadi suatu kenormalan. Padahal hingga tahun 2019, hanya sekolah-sekolah tertentu saja yang menerapkan sistem pembelajaran yang melibatkan pertemuan online. Dan ini membuat saya jadi berpikir, mungkin Ibu Kris dan rekan-rekan sekalian bisa memberikan pencerahan kepada saya. Sejauh mana atau sedalam apa seorang pengembang teknologi pembelajaran perlu mengetahui perkembangan yang terjadi di dunia teknologi dalam pembelajaran, termasuk menjamurnya digital learning tool saat ini? Demikian pemaparan dan pertanyaan dari saya. Insya Allah saya akan menyimak rekaman pembelajaran hari ini untuk mengetahui jawabannya. Selanjutnya, pemaparan subkawasan ketiga dan keempat akan dipaparkan oleh rekan kelompok saya yang lain. Silakan rekan-rekan.